PSBB DKI sukses bangkrut, Sri Mulyani ungkap seluruh bansos DKI ditanggung pusat. Ditulis oleh Mpok Desi di siwar.com. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan suara Nina di channel Redaksi TV. Kebangetan dongeng 1001 malam versi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebenarnya warga Jakarta dan bahkan Indonesia nggak perlu kaget kembali mendengar bualan kepala daerah yang satu ini. Tetapi ada baiknya juga warga perlu tahu dengan harapan yang belum sadar bisa sadar. Jangan mau didongengi terus karena hidup dalam dunia khayal beda dengan kenyataan. Inilah bukti yang kembali terdengar bahwa bansos warga DKI Jakarta bukan ditanggung Pemprov DKI. Gokil. Ingat dong sesumbar Anies yang mengatakan bla bla dan bla bla soal PSBB. Nafsu betul karena ada sejumlah anggaran yang menggiurkan. Meski kemudian ujung-ujung ketebak minta pemerintah pusat membantu bansos untuk 3,6 juta jiwa, sedangkan 1,1 juta jadi tanggung jawab Pemprov DKI. Tetapi itu dulu cerita pada awalnya. Gak begitu kelanjutannya karena cerita bersambungnya ternyata berbelok. Fakta yang terjadi ngibul kesekian, maaf nomborin sendiri saja karena sudah kebanyakan. Yap, Pemprov DKI di bawah Gubernur Anies Baswedan melepas tanggung jawab bansos untuk 1,1 juta keluarga penerima manfaat atau KPM DKI Jakarta dan melemparnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Mau tahu alasannya? Alasannya ya Pemprov DKI bangkrut. Beneran muak dengan pemimpin yang satu ini. Keingat sewaktu membagi bansos pakai surat segala pula. Mau ngapain? Pencitraan. Lalu data bersalahan amburadul. Yang gak berhak dapat dan yang berhak justru gigi jari. Lalu ketika ditanyai soal transparansi data bansos, jawabannya gak nyambung, muter parah. Mendidih sebenarnya mendengar berita dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Muhadjir Effendi. Ternyata Pemprov DKI melepas tanggung jawab pendanaan bansos karena tidak memiliki anggaran yang cukup. Kembali untuk yang kesekian gara-gara manusia parasit ini, beban anggaran bansos pemerintah akan meningkat. Padahal sebelumnya Anies pernah mengklaim Pemprov DKI tidak ada masalah dengan anggaran penanganan COVID-19. Bersilat lidah kemudian mengatakan arus kas tidak leluasa karena beberapa sumber dana belum terbuka. Kemudian menyinggung pengembalian kelebihan dana bagi hasil atau DBH Pemprov DKI sekitar 5,1 triliun rupiah dari Kementerian Keuangan. Padahal DBH belum bisa diberikan karena seharusnya menunggu hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Sri Mulyani Menkeu kemudian mengubah kebijakan pembayaran DBH dipercepat sebesar 50% sebelum audit BPK keluar. Lalu DBH DKI sebesar 2,56 triliun rupiah sudah dikembalikan Kementerian Keuangan pada pertengahan April lalu kepada Pemprov DKI. Mungkin pembaca akan banyak reaksi mual mengarah ke muntah setiap kali mengetahui kejahatan gubernur yang terkenal santun ini. Sebenarnya penulis juga mengalami sindrom yang sama, tetapi mengetahui olahnya itu penting untuk kita semua. Jangan salah sangka, bukan untuk dihina dan dicaci, tetapi untuk pembelajaran mahal ke depannya nanti. Penting juga untuk mereka pemujanya yang sampai detik ini masih terbuai dengan kekerenannya. Yah, keren banget memang karena sepanjang kepemimpinannya hanya duit yang diurusi. Bahkan di saat pandemi pun tetap baliknya ke duit dan duit melulu. Sejauh ini saja nggak ada terdengar andil nyata Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies dalam menangani COVID. Semuanya cuma ramainya di mulut doang. Tapi buktinya realisasinya kosong melompong. Padahal APBD DKI dengan angka 87,96 triliun bukan cuma horai, tapi juga cihui. Memang seperti juga daerah lainnya sebesar 10,64 triliun rupiah sudah direlokasikan APBD DKI untuk pandemi ini. Tetapi sadar kondisi seperti ini parahnya harusnya pemimpin itu bisa berbuat lebih dan tunjukkan tanggung jawab terhadap warga. Misalnya untuk DKI Jakarta, anggaran APBD yang tidak penting ditiadakan sekalian. Ngapain Formula E dipertahankan? Tarik komitmen fee 360 miliar rupiah. Alihkan tunjangan operasional untuk kepentingan warga. Gubernur 3,17 miliar rupiah per bulan. Sedangkan wakil gubernur 2,114 miliar rupiah per bulan. Konyol jika segala sesuatunya gampang banget main lempar ke pusat. Mikir dong untuk apa ada kepala daerah kalau segala sesuatunya presiden juga yang menyelesaikan. Oh iya lupa, mana bisa mikir kalau isi kepalanya saja masih jadi pertanyaan besar. Tetapi yang pasti pemimpin sejati itu dilihat juga dari hatinya. Di kondisi seperti inilah jelas terbaca siapa pemimpin yang memiliki hati untuk warganya dan siapa yang justru duri dalam daging menusuk warganya.